Saudaraku, ayo tretanku semuanya ya. Kita harus banyak belajar, sama-sama belajar, bukan hanya membaca ya. Firman Tuhan itu bukan hanya dihafalkan. Ingat saudaraku ya, saya kasih tahu, firman Tuhan itu bukanlah sebuah mantra yang harus Anda hafalkan. Jangan. Tapi firman Tuhan itu harus dibaca, dipahami. Nggak hafal nggak apa-apa. Lawang kita ini sama-sama belajar kok. Betul nggak? Nggak hafal nggak apa-apa. Jadi itulah kenapa saya bilang anak Tuhan itu harus beda. Jangan hanya menghafal, karena Alkitab itu bukanlah buku mantra. Ya, tapi harus diaplikasikan, harus dilakukan. Harus dilakukan itu. Dipraktekkan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagi Anda saat ini yang mungkin Anda hafal, saya hafal loh isi Alkitab. Ya kan? Saya hafal loh semuanya ada dalam Alkitab ini. Anda merasa hebat karena Anda hafal? Jangan Anda merasa hebat kalau Anda tidak sebagai pelaku. Ya. Jadi, ceritanya tadi adalah kisah saya bagaimana saya bangkit dari kekecewaan sebagai kita manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Tetapi kebaikan Tuhan adalah kita dipelihara. Meskipun terkadang kita ini mengecewakan Tuhan. Kecewa kenapa, Bu? Banyak kekecewaan. Sebagai manusia banyak kekecewaan. Banyak. Punya teman kecewa. Kecewa tuh banyak Bapak Ibu ya. Ibu Sarah. Tak bisa kita nolak apa kecewa kita, apa. Banyak kekecewaan kita kok. Bahkan anak Tuhan banyak karena sampai kecewa lalu tawar hati, banyak juga. Makanya saya bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Syukur engkau kepada sebab kau dan aku masih diberikan napas kehidupan baru. Yesekel 34 ayat 17. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ketahuilah bahwa aku Tuhan Allah yang mengatakan dan membuatnya. Amazing sekali. Amin, haleluya. Pertolongan Tuhan, Tuhan memimpin Roh Kudusnya kepada pribadi manusia. Ya. Mas Encek mau ngomong, nggak lama dia. Silakan. Soalnya di lapas itu. Silakan. Oh, silakan. Silakan, sahabatku, silakan. Tak apa-apa Mbak Nun kem jemas, berada dalam lapas je. Popo, biarkan dia mengalir, biarkan. Shalom, biarkan mengalir. Percayalah, Roh Kudus akan membimbing kamu. Silakan. Shalom. Bicara saja, mengalir saja. Silakan. Shalom Bu Gemi. Ya, nama saya Bahrudin. Saya berasal dari Kepulauan Kangia, Madura, Sungai. Dan mungkin saat ini orang yang pertama menjadi seorang Kristen ya. Sebenarnya bukan orang Kristen ya. Orang yang percaya, orang yang diselamatkan Tuhan. Lebih tepatnya murid Yesus. Orang yang pertama dan satu-satunya di pulau saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana di pulau tersebut semua tahu ya, di Indonesia ini, di Nusantara ini, bahwa orang Madura ini lebih kuat agamanya, sangat fanatik.
Bahkan di Madura sendiri itu ada kayak gini, pepatah. Dia Kenny lebih Swarna Kenny, oi. mengedepankan Bapak belajar Segera, Kenny Swarna. mengaji. Ya, ya. Dia lebih mengedepankan apa namanya, agama. lebih baik nggak bisa Umum baca teman. Latin, Hmm. lebih baik nggak bisa. Halo, masih kecil, Iya, iya. masih kecil pak. Di Madura itu ya lebih baik nggak bisa uh, baca tulis, lebih buta huruf Latin gitu ketimbang buta huruf soal mengaji, saking fanatiknya orang di sana gitu. Mungkin kalau di Pulau Madura sendiri masih banyak lah ya orang Kristen, seperti di Sumeneb, Pamekasan masih ada gereja, masih ada orang Katolik, masih ada orang Protestan, masih ada. Tetapi kalau di Pulau Kangean, di kepulauan, karena di Sumeneb itu adalah kabupaten yang mempunyai kurang lebih 200 pulau. Dari Pulau Poteran itu, Talangu sampai Sepudi, Raas, sampailah Pulau Kangean, pulau yang terbesar di Kabupaten Sumeneb itu. Di situ orang yang paling fanatik agamanya termasuk saya. Sana ada dua aliran, hanya ada NU, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Dan kebetulan saya berada di golongan Nahdlatul Ulama. Dan bahkan ibu saya, orang tua saya adalah seorang tokoh yang bisa disebut kalau di Madura itu disebutnya Bu Nyai. Gitu. Orang yang terkenal, orang yang begitu bagus agamanya. Di situ saya dilahirkan menjadi seorang Muslim, dibesarkan di lingkungan itu. Dan ketika saya belum menginjak dewasa, ketika saya berumur kurang lebih kelas 4 SD lebih tepatnya ya, saya disitu mulai dididik dengan agama yang baik, sehingga ditempatkan di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, itu pondok pesantren yang itu bagus, yang begitu terkenal di bawah asuhannya Kiai As'ad Samsul Arifin, dan waktu itu Kiai Fawaid As'ad Samsul Arifin waktu itu. Di situ saya menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah. Jadi dari kecil itu kesibukan saya menikmati saya untuk bermain, menikmati saya masa kecilnya itu nggak ada, saudara. Jadi saya dipaksakan, diharuskan, diwajibkan, saya harus menjadi orang yang beragama yang baik, menjadi seorang Muslim yang taat. Nah, ketika itu kan saya masih belum dewasa. Ya, saya nurut aja, karena memang bagi saya agama Muslim ini agama yang paling sempurna ya, yang paling baik waktu itu. Sehingga saya keluar di madrasah sana, saya lagi dikirim lagi sama orang tua saya ke tempat yang lain, ke apa namanya, pondok pesantren yang lebih modern, yang lebih bagus, yang lebih modern lah intinya. Itu di Jawa Timur juga, tapi di Jember. Di situ saya disekolahkan Sanawiyah, MTS. Saya MTS selama 3 tahun, terus saya pindah lagi ke Mimbaul Ulum, ke
pondok pesantren Mimba Ulum. Pokoknya saya di mana ada pondok pesantren yang paling baik itu saya di situ saya disekolahkan sama orang tua saya. Tentunya harapan orang tua saya dididik untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada agama. Saya sudah menginjak dewasa ketika saya menempuh pendidikan alia. Ya, saya sudah mulai berpikir di situ saya sudah mulai mengerti, sudah mulai tahu cara beribadahnya agama-agama yang lain, termasuk Kristen sendiri. Dan di situ saya juga sudah mulai terdoktrin ya, sudah mulai punya penyakit hati sudah untuk membenci orang Kristen. Artinya membenci tanpa sebab. Ya memang begitulah kehidupan. Kalau tidak benci dulu dia tidak penasaran dan tidak akan mengenal dan tidak akan jatuh cinta. Itulah proses Tuhan kepada saya. Sehingga saya ketika alia itu, kenapa sih di antara agama yang ada di Indonesia ini hanya perbandingan Kristen, Katolik, sama Islam gitu. Mungkin Katolik tidak terlalu lah ya, walaupun sama sasarannya orang yang percaya kepada Yesus. Dan waktu itu saya tidak mengerti, tidak terlalu mengerti Katolik. Cuman yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam hati saya kebencian kepada mereka. Bahkan karena saya saking fanatiknya, saya banyak belajar. Tentunya di pelajaran di agama saya yang dulu itu, dia bukan hanya mempunyai patokan hanya kepada kitab, katakanlah, kalau saya sebutkan namanya, kitab itu misalnya, kitab utama. Karena masih banyak tafsir-tafsirnya. Itu yang membingungkan bagi saya. Ketika saya pelajari, saya sudah mulai mengerti di situ. Nanti tafsirnya sahabat ini sama tafsirnya bertolak belakang. Nah, jadi sedikit membingungkan buat saya sih. Sehingga saya harus memperdalam ilmu fikih saya, belajar fikih. Nah, singkat cerita ya, saya yang singkat-singkatnya aja gitu. Sehingga karena saya selalu benci kepada orang Nasrani, entah kenapa waktu saya kuliah di Bandung, di Jawa Barat, saya kuliah di situ. Terus kebetulan saya satu kontrakan rumah sama orang NTT, sama anak-anak NTT. Sewa rumah sama anak NTT ke tempat gabung. Jadi saya bertiga, anak NTT-nya berdua, semua Nasrani, semua Kristen. Dan di sana makinlah berbagai cara kebencian saya, entah hati saya, entah kenapa gitu, bencinya sama orang. Bahkan saya selalu rajin ke warnet untuk dulu punya keinginan sih untuk bergabung sama JI, Jamaah Islamiyah, sama hebatnya Al Imron, hebatnya Amrozi. Saya pikir wah, udah pasti matinya mati syahid, pasti masuk surga. Tapi perlu digarisbawahi itu ketika dulu saya berpikir masih belum kenal Tuhan, masih belum diselamatkan. Nah, singkat cerita, di situ saya mulai penasaran. Ketika saya mempunyai hati yang penuh zalim, penuh kebencian kepada anak yang dua Kristen ini, berbagai cara saya lakukan untuk mencelakai dia. Saya musuhin dia, bahkan motornya hampir tiap hari saya kempesin, saya rusakin. Tapi dia selalu balasnya dengan kasih, dia tidak pernah marah sama saya. Mungkin ini Kristen yang taat lah, anak yang taat, anak yang bagus, punya itu Kristenannya. Bahkan tidak jarang dia memberikan saya makanan atau oleh-oleh. Walaupun makanannya nggak pernah saya makan, saya buang, saya pikir najis hukumnya saya diberi makanan sama orang Kristen. Saking fanatiknya saya.
Di dalam kesaksian saya di sini saya tidak mau bersaksi terlalu apa ya, mengingat dan membicarakan tentang agama saya sebelumnya gitu. Nanti kesannya saya move on gitu kalau saya bahas tentang keimanan saya yang dulu gitu, tentang kalau saya jelaskan kenapa saya harus masuk alasannya apa. Cuma intinya saya lebih percaya, intinya saya sudah diselamatkan oleh Yesus, saya ditolong oleh Yesus. Nah, nyambung ke cerita tadi di kos-kosan, waktu itu tanpa sengaja saya melihat, saya pikir itu kamus. Saya karena saya dari dulu hobi membaca, dia taruh di atas TV gitu. Ternyata itu tulisannya Alkitab. Mungkin apakah itulah yang dibilang Injil. Pertama kali membaca Injil. Sehingga kitab itu saya curi. Saya mau pinjem gengsi dong, saya mau minta. Mungkin kalau saya pinjem minta dikasih, cuman gengsi karena saya selalu benci sama dia. Sehingga saya curi, mungkin penasarannya saya. Terus saya pelajari, diam-diam. Saya baca, bukan saya pelajari, saya penasaran untuk membaca. Hanya pingin tahu. Dalam artian waktu itu saya pingin tahu hanya untuk mencari kesalahannya. Untuk kesalahannya kitab ini loh. Dan saya yang paling utama waktu itu saya mencari nabi saya. Konon katanya ada nabi saya disebutkan di situ. Nabi saya yang sebelumnya. Dan nabi saya seorang Mr. M katanya ada di kitab itu. Sudah dijelaskan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan. Saya penasaran. Kurang lebih butuh waktu setahun lebih ya saya baca kitab itu. Sampailah ke perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru itu mungkin Tuhan mulai bekerja, Tuhan mulai melalui Roh Kudus, istilahnya membukakan hati saya. Saya mulai belajar, di situ ada kata-kata seperti ini. Yang poin pertama, bahwa tidak ada nabi di dunia satupun yang berani dan menjamin dan mengatakan tidak ada jalan satu-satunya melalui Bapa tanpa melalui dia. Siapa dia? Yesus. Itu poin yang pertama. Hebat. Kenapa saya harus percaya Yesus? Toh dia manusia. Waktu itu. Kenapa saya harus percaya seorang Kristen yang punya Tuhan tiga? Ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh. Banyak yang penyebutannya ada Yesus. Siapa dia? Sehingga di situ juga saya, karena saya nggak pernah mengerti selama ini, bayangkan saya. Dari saya mengerti, dari saya sekolah sampai saya sudah kuliah, saya tidak mengerti apa yang saya baca di kitab saya sebelumnya. Saya hanya membaca, belajar tajwid dengan bagus, bahasa Arab yang bagus, mengaji dengan tajwid, idghamnya harus benar bacaannya. Hanya itu yang saya pelajari. Tanpa saya pelajari apa yang saya ucapkan, tanpa saya mengerti apa yang saya ucapkan. Jadi rasanya tidak adil. Saya mengerti, sudah mulai mengerti, saya sudah masuk logika saya, sudah mulai berpikir. Saya dengan Injil ini sangat detail, sangat dipahami. Dan di Injil ini saya tanya-tanya, bahkan saya pernah masuk ke di Bandung itu ada namanya toko Alkitab, itu Kalam Hidup namanya, toko buku Kalam Hidup. Saya ke situ sampai ke media, saya cari tafsir kitab ini. Tidak ada ternyata tafsir Injil itu, tafsir Alkitab itu tidak ada. Beda dengan kitab saya. Kenapa? Wah, karena Injil ini sudah begitu detail, kenapa harus butuh penafsiran gitu. Begitu. Adapun rasul-rasul Tuhan, rasul seperti Rasul Paulus bukan tafsir. Tetapi dia
mengatakan sebenarnya apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan menafsirkan perkataan Yesus. Meskipun awalnya saya tidak mengerti di Alkitab itu karena banyak perumpamaan perkataan Yesus. Nah, sehingga saya kembali membaca uh, kitab saya, nggak usah sebutkan namanya, kitab saya terjemahannya sekarang saya baca. Wah, yang saya tahu memang di pelajaran saya sejak kecil dari ustadz saya bahwa kalau di agama saya Yesus itu adalah Nabi Isa yang dilahirkan oleh Siti Maria, perawan yang suci tanpa berhubungan, dan jelas dikatakan di situ dalam surat Maryam dikatakan bahwa malaikat datang mengatakan kepada Siti Maria bahwa dia akan mengandung anak yang suci, bahkan disebut Roh Allah dan disebut Yesus. Kalau di wah, ini ceritanya kok kayak gini, sedangkan agama saya sendiri harus percaya mengamen, dan agama saya sendiri percaya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Di situ membingungkan dalam kehidupan saya, bimbang. Wah, saya orang Kangean, saya orang Madura, nggak mungkin dong saya menjadi orang Kristen, bonyok saya. Saya harus bukan hanya dibuang sama orang tua saya, tapi saya mungkin punya tantangan besar, mungkin bisa halal darah saya, halal kepala saya untuk dipenggal. Kalau orang Muslim yang keluar dari situ sudah halal, dianggap musuh begitu. Ini yang saya nggak percaya lagi, saya nggak mungkin menjadi seorang Kristen, saya nggak mungkin percaya sama Yesus. Walaupun hati saya teriak-teriak, saya sudah mulai percaya, sudah mulai yakin sama ajarannya. Banyak saudara yang saya pelajari dalam Injil itu, pelajaran-pelajaran Yesus sendiri yang begitu mengajari dengan kasih, dengan kerendahan hati. Tidak ada agama yang mengklaim agama paling baik, agama paling sempurna, mengajarkan tentang ketika kamu ditampar di kirimu, kamu harus berikan pipi kananmu. Ajaran mana itu? Ajaran bodoh, ajaran konyol. Tapi saya berpikir secara logika, ini ajaran kasih, ini ajaran kesabaran, ini ajaran yang begitu damai. Wah, ini dasar, ini saya bilang seru, ini saya bilang gitu. Dan saya masih sampai saya situ puasa Senin Kemis. Saya salat hajat, tahajud, sembahyang, berdoa. Saya puasa, saya minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah nggak ada tuh, nggak ada yang datang sama saya, nggak ada apa. Malah saya sebaliknya, malah saya makin yakin. Padahal saya membaca buku itu, membaca Alkitab itu, saya karena saya gengsi ya, tanpa saya masih belum belajar sama pendeta, sama orang Kristen. Yang sebenarnya saya masih belum belajar, saya hanya membaca sendiri, saya sudah paham, apalagi saya kasih jelas. Kembali saya menemukan di situ dalam di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa lucunya, jangankan kitab ya, fakta sejarah, taruhlah kitab saya, Injil dan Al-Quran ditutup. Dah tutup, nggak usah baca itu. Kita melihat fakta sejarah, dan dalam sejarah tidak ada agama dari tanah Arab. Semua agama dari bangsa Israel. Tetapi tidak ada nabi, maksud saya. Tidak ada nabi dari Timur Tengah.
Tidak ada nabi dari bangsa Arab. Semua nabi itu dari Bani Israel. Itu jelas. Itu sejarah itu. Bukan ke kitab, sejarah. Tapi yang lucunya ada seorang nabi yang diklaim nabi terakhir dari Arab ini. Ini sudah mulai, wah simpang siur, saya sudah mulai bimbang. Tuhan, sebaik itu, saya tidak mungkin tinggalkan agama saya harus membuang orang tua saya harus tinggalkan keluarga saya. Tetapi banyak saudara-saudara yang ayat-ayat yang menguatkan saya. Ketika saya mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, kita harus siap meninggalkan semua keluarganya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ikut Yesus, jaminannya apa? Jaminannya keselamatan. Jaminannya surga. Saya tanpa harus proses melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Saya tanpa harus kejebur, direndam di api neraka. Karena keselamatan sudah ada dalam tangan Dia. Karena Dia telah lahir ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kalau manusia dan bangkit di hari ketiga. Dan juga saya berpikir bahwa tidak ada gini. Ketika saya pulang ke waktu itu saya sudah sempat pulang ke Kangean, tapi saya pulang ke Kangean, saya sempat berdialog sama teman saya, teman masih kecil, bahwa ini saya dianggap murtad sudah. Dan habis itu saya pulang lagi ke Bandung, dan di Bandung itu saya ketemu sama wanita, kebetulan orang Kristen juga, orang Kalimantan Barat. Sehingga dia mengenalkan saya ke salah satu pendeta untuk belajar. Tadinya bukan mau belajar sih, tadinya mau berdebat, mau diskusi. Tetapi saya pikir apanya yang harus diperdebatkan? Saya berpikir pakai logika. Gak udah deh saya pakai ayat-ayat membaca ini, toh dia belum tentu mengerti. Dan ini belum tentu benar yang saya baca ini, karena banyak penafsiran dan bertolak belakang satu sama lain dari sahabat-sahabatnya. Apa yang diperdebatkan? Walaupun pada awalnya saya ingin berdebat, sebenarnya hanya keegoan saya. Padahal saat itu sudah mengakui sebenarnya dalam hati kecil saya. Sehingga di situ saya pertama kalinya saya masuk gereja. Dan singkat cerita, lama-lama saya memang bimbang saya sempat stres saya mikirkan agama ini. Saya tidak pikirkanlah semua agama. Ya, sholat 5 waktu saya tinggalkan gereja, sehingga saya ikut sama perempuan itu, sama ketika itu masih belum jadi istri saya, ke Kalbar, ke Pontianak. Dan di situ di Pontianak ya beda ya tradisi di Pontianak, orang Dayak, saya orang Madura gitu. Saya sempat ragu-ragu sudah, saya serahkan sama Tuhan, bilang gitu. Saya percaya sama Tuhan. Kebetulan masuk ke Sanggolido itu kalau nggak salah dulu sejarahnya pertama kerusuhan Dayak Madura di situ. Tapi saya Ya, ketika Mas, datang, ada monumennya itu di Sanggolido itu. iya. Tapi ketika saya pulang ke sana, ikut sana, disambut dengan hangat, dan di situ saya, ya karena orang Dayak di situ, saya harus menikah. Dan menikah, saya harus menikah secara Kristen. Karena hati saya bimbang, sudah stres. Dan di situ saya dibaptis pada tahun 2005, saya dibaptis. Terus di situ, saya menjalani kehidupan di kampung saya. Saya jadi orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, belum sungguh-sungguh taat. Waktu itu saya masih merokok, waktu itu saya masih minum. Tapi karena saya mengikuti istri saya, sehingga saya bukan hanya itu lagi, kejahatan saya, dosa-dosa saya lakukan karena saya di perbatasan.
Saya ibaratkan penjahat, bisa dikatakan, maaf, saya dikatakan, bukan saya bangga, tidak saya bangga. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup saya. Mungkin di waktu itu ketika saya ditangkap, semua televisi nasional itu menyiarkan tentang saya. Dan saya masuk dalam gerbong narkoba internasional. Walaupun saya bukan pemakai narkoba, saya hanya pembisnis. Saya hanya anggaplah kurir internasional. Habis itu saya punya uang nih. Saya pulang ke Kangian. Pertama saya menjadi orang Kristen, saya pulang ke Kangian, ke Madura. Dan beritanya gempar sudah. Bahkan keluarga saya, orang tua saya semua, dan semua orang sanak famili saya, mereka mengklaim bahwa saya menjadi seorang Kristen dibayar sama orang. Bahwa saya dibayar berapa miliar menjadi seorang Kristen. Karena mereka mengukur dengan waktu itu apa yang saya miliki, anggaplah kekayaan saya gitu. Saya punya uang, tapi uang itu kan dari narkoba. Dan ketika itu saya masih belum jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi saya sudah dibaptis. Sehingga saya di situ sempat dihakimi, saya dipukul, saya lempar pakai asbak saya karena saya berdebat. Saya dianggap menistakan agama, waduh panjang lah kalau diceritakan di publik sini, mungkin takut saya kembali menceritakan secara detail dibilang penistaan lagi gitu. Nanti malah nggak jadi bebas saya. Jadi singkat ceritanya sampai saya lari gitu. Saya bertanya kepada saudara yang ada di room ini. Ketika saya bertanya kepada saudara-saudara di sini, saya bertanya, semua manusia berdosa tidak? Ya kan, semua manusia berdosa kan. Dosanya manusia dari mana? Dosanya manusia dari Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, sudah berdosa. Makanya disitulah Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sama pertanyaannya kepada para habib di situ dan pada tokoh masyarakat, pada ulama-ulama yang menyidang saya waktu malam itu di rumah. Waktu saya pulang ke Kangian itu karena orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal kan. Kalau di Kangian, kalau orang tradisinya orang Madura itu kan orang meninggal itu kayak yasinan, kalau malam itu yasinan, bahkan hataman selama 7 hari gitu. Dan saya disuruh ngaji, saya nggak mau, saya jadi orang Kristen sebenarnya. Sehingga saya disidang di situ, berdiskusi, berdebat, tapi saya nggak terlalu banyak menanggapi. Cuman saya hanya bertanya, saya menanya, manusia berdosa nggak? Sebenarnya semua manusia punya dosa nggak? Saya nanya, kalau memang manusia punya dosa, kenapa kita harus mengikuti manusia yang berdosa sebagai suri teladan? Kita mau datang kepada Allah, masa kita harus percaya kepada manusia? Saya bertanya lagi, dalam Al-Quran, Nabi Isa orang yang dilahirkan tanpa berumah, manusia yang suci yang dilahirkan ke dunia, itu sudah jelas dikatakan. Jelas di Al-Quran sendiri bahwa Yesus tidak berdosa, tidak punya dosa. Nah, sedangkan Yesus turun ke dunia, dia diberi diutus ke dunia itu sebelum dilahirkan, itu dia sudah diberi peran menjadi juru selamat. Beda dengan nabi-nabi lain, dia dilahirkan dulu baru diberi peran. Ketika saya manusia bertanya, Nabi Muhammad berdosa nggak? Wah,
saya langsung dibilang penistaan, saya langsung dihakimi di situ. Saya melarikan diri, saya dikejar pakai arit sampai saya sewa kapal itu, sewa perahu, naik perahu malam-malam itu ke Banyuwangi. Sedih sekali saya ketika itu saya mau dibunuh. Padahal baru 3 hari saya di sana di gangnya, baru 3 hari. Itu pun karena orang tua saya meninggal itu. Lari ke Banyuwangi naik kapal karena Mas, makanya itu ya. Mas, ngomongnya di bun-bun Mas, diganti nanti kena tombak. Oh ya, akhirnya saya lari ya, lari. Habis itu pulanglah saya ke Kalimantan lagi. Padahal saya masih merindukan orang tua, sedihnya saya. Untung saya, tapi Tuhan selamatkan saya. Untung saya nggak dibunuh sama orang sana. Aduh. Tapi sampai di Kalimantan saya lebih gila lagi. Saya bekerja, saya dalam otak, dalam pikiran saya hanya duit, hanya materi gitu, saudara. Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang lain kepada saya. Tuhan masih sayang kepada saya. Sehingga Tuhan merencanakan saya harus masuk penjara. Saya harus ditangkap. Dan saya ditangkap. Ketika itu dengan barang bukti yang begitu banyak. Dan saya harus masuk penjara. Dan saya harus divonis seumur hidup. Berapa kilo Mas? Itu sedikit sih, nggak banyak, 40. Yang sebelumnya banyak, tapi kan dari pengembangan dari yang 100 kilo. Pengembangan terus 40, yang di tangan saya 40 kilo. Narkoba jenis sabu. Aduh. Sehingga ketika saya masuk penjara, saya waktu di Tahti itu di rumah tahanan itu 3 bulan, terus saya dikirim ke LP, dan di LP itu ada, salah satu LP itu ada sebuah gereja Okomini, gereja gabungan. Dan ketika saya melihat pertama kali masuk LP itu, saya masuk penjara itu kayak diri saya ini kayak yang menguasai pikiran buruk, pikiran dunia saya kayak hilang belum saya masuk gereja. Saya melihat ada salib di atasnya gereja itu. Apa yang saya pikirkan ketika itu? Yesus menyelamatkanku di kayu salib itu. Dan besoknya saya saya di Mapinaling dulu, selama seminggu. Habis itu saya keluar dari Mapinaling, baru saya seminggu itu masuk ke gereja. Dan disitu saya sungguh-sungguh baru pertama kali saya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Baru pertama kali saya mengakui, baru pertama kali saya, Tuhan ini saya, tolong saya. Itu saya masih belum divonis, masih belum sidang. Jadi saya sudah akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan ketika itu. Dan ketika itu saya sudah mulai mempersiapkan diri. Kenapa? Mempersiapkan diri seperti apa? Saya mempersiapkan diri bahwa saya nggak mikirkan hukuman lagi hukuman, karena saya nggak mau diurus, saya nggak mau pakai pengacara waktu itu. Sudah, saya pasrah aja berapa hukumannya saya jalani, hukuman mati kah saya. Tapi saya sudah mulai berpikir, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, saya sungguh-sungguh pokoknya datang kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Saya mulai berpikir bahwa saya berkata bahwa saya tidak pernah menyesal. Tuhan, saya tidak menyesal masuk penjara ini. Tidak pernah menyesal. Karena saya tahu semua rencana-Mu. Tetapi hanya ada satu penyesalan saya, Tuhan. Saya melakukan hal yang sama, hal yang salah. Saya menyesali perbuatan saya aja itu. Bukan karena saya di dalam penjara. Berapapun hukumannya tuh, saya nikmati aja. Saya sudah siap. Mungkin sudah sepantasnya saya dihukum berat karena perbuatan saya. Sehingga berjalannya waktu, saya sudah sidang, sudah vonis seumur hidup. Wow. Saya banding ditolak.
Wah, jadi dah hanya ada satu harapan namanya PK peninjauan kembali, itu pun kalau ada novum yang meringankan buat saya. Saya sudah tidak fokus untuk PK, saya sudah tidak fokus untuk melakukan upaya hukum dan lainnya. Saya hanya berkata dalam hati saya, dalam hidup saya akan menyerahkan hidup saya sepenuhnya di tempat ini kepada Tuhan. Saya akan melayani, saya akan sungguh bertobat kepada Tuhan. Tuhan, saya orang Kangean. Saya orang Madura, saya sebelumnya tidak mengenal Engkau. Bahkan saya sebelumnya membenci Engkau. Bahkan saya sebelumnya membenci semua pengikut Engkau. Bahkan saya najis melihat salib Engkau. Sekarang ini saya Tuhan, saya datang ke hadirat-Mu. Dengan sungguh-sungguh segenap hati saya, menyerahkan hidup saya kepada Engkau. Saya serahkan semuanya. Apapun yang terjadi, semua ada rencana. Itu dalam hati saya. Sehingga Tuhan itu luar biasa ya, sayang sama saya. Tuhan itu ingin melihat saya sungguh-sungguh nggak menjalani kehidupan di penjara ini dengan pertobatan. Sungguh-sungguh nggak saya bisa menjadi orang baik. Terus 3 tahun saya menjalani hukuman, saya sudah pasrah nih. Tuhan mengirim orang baik kepada saya. Tuhan mengirim seseorang kepada saya. Tuhan orang baik itu dia melayani kan di gereja itu kan ada Bu ya, setiap seminggu itu 2 kali dari jadwal dari gereja A, gereja B, bahkan dari pelayanan apa gitu kan, bisa kita izin dulu melayani gitu. Kebetulan waktu itu yang melayani dari Polda sendiri, dari kepolisian sendiri yang melayani ke situ. Padahal jarang-jarang loh polisi. Jadi kayak di kepolisian itu ada forum gitu ya, forum persatuan gitu, orang Kristen, orang Batak lah gitu. Kebanyakan orang Batak ya kebanyakan. Jadi dia melayani ke sana sehingga kenalan sama saya orang mana, cerita saya sama dia, cerita wah bagus kayak kamu ini yaudah cerita, sehingga dia menawarkan bantuan hukum kepada saya. Udah Pak, sebenarnya gitu saya sudah nyerah, nggak mungkin saya nggak punya duit lagi sama gitu, saya sudah nggak punya duit apalagi BK. Saya banding habis miliaran Pak, tetap banding saya ditolak. BK Pak lebih tinggi lagi biayanya di mana. Oh tenang Pak, saya bantu, semoga aja. Saya kayak udah kayak pasrah gitu dah biarin dah sebenarnya gitu, mau terserah Pak. Akhirnya dia minta dari kronologis semuanya, dari surat putusan perkara saya dipelajari. Sehingga singkat berjalannya waktu, oh iya Pak, bahkan teman-teman saya nih, jaringan saya itu di lingkungan saya ini semua diminta keterangan sama polisi ini. Tepatnya bukan polisi sih, waktu itu dia mantan polisi sudah, tapi ada polisi tapi sudah mantan polisi, dia jadi pengacara ya. Sehingga dia saya suruh tangan bahwa semua pengajuan untuk PK karena ada novumnya sudah siap, suruh tunggu hasilnya. Saya menunggu saudara sekitar hampir 1 tahun saya menunggu. Wah luar biasa, Tuhan tuh baik. Saya nangis, bahkan sampai saat ini saya nangis. Nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Narkoba itu sulit diampuni karena narkoba itu musuh negara. Nggak ada orang yang bisa mengajukan PK itu. Bahkan harus bermiliar-miliaran duit. Aduh, saya dengan haru ketika saya membaca surat putusan itu. Dari seumur hidup saya vonis menjadi 18 tahun. Di situ saya siang malam, saya pagi sore, saya tidak pernah meninggalkan. Bukan hanya saya merenungkan membaca kitab, bukan hanya saya, sebagaimana saya mencoba berusaha sebaik mungkin, sekeras mungkin agar saya menjadi Kristen yang baik yang diajarkan oleh Yesus. Sampai saat ini saya melayani ya di dalam LP maksudnya ya. Di dalam LP ada 3 lapas, kita kan ibadah Zoom biasanya ada 3 lapas yang
kami kadang-kadang ibadah Zoom itu. Jadi ya saya belajar bagaimana saya menyampaikan, tapi saya bukan menggurui ya, menyampaikan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan. Saya bangga menjadi orang Kristen. Saudara kebetulan saya waktu itu saya nyambung lagi keluarga saya. Ada satu yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Rasanya saya tidak mungkin orang tua saya menolong saya, menerima saya lagi itu. Rasanya nggak mungkin saudara saya, kakak saya, paman saya untuk kenal aja mungkin nggak mungkin sudi. Sehingga saya sudah minder, saya sudah mulai. Tapi saya namanya belajar, saya punya patokan hidup saya adalah kita. Tuhan, ketika Paulus bertanya, ketika murid Yesus bertanya, sampai berapa kali aku mengampuni saudara kami? Sampai 70 kali, 70 kali. Wow, terbatas. Wah, saya harus mengampuni dia tidak terbatas. Ketika Yesus berkata, doakanlah dia. Doakanlah orang yang membenci kita, orang yang bersalah kepada kita. Bukankah sebelumnya sudah Yesus mengatakan bahwa dikatakan mengikuti Yesus itu tidak mudah. Kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Dan kita harus dibenci oleh semua orang termasuk keluarga kami. Keluarga loh, darah daging loh membenci. Itulah tantangan seorang mengikuti Yesus, bukan kita dibayar. Mereka pandang saya dibayar. Gitu. Yesus itu ajaib. Jangankan hal sekecil itu. Kita ingat ketika Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Apalagi hal sepele itu. Dalam kekuatan doa-doa saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Lembutkan hati mereka keluarga saya. Puji Tuhan semuanya keluarga saya yang di Kangian sudah mulai menerima saya, sudah mulai respect kepada saya. Sudah komunikasi, sudah lebih menghargai saya saat ini. Semua karena siapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena saya percaya dalam Tuhan sudah berkata bahwa satu orang diselamatkan dalam keluarga, maka semuanya akan diselamatkan. Tuhan sudah mulai gerakkan hati mereka. Ada satu ajaib, orang tua saya sekarang ada di Sumeneb, dia mau ke Surabaya, kan dari Kangian itu masih naik kapal ya ke Sumeneb. Sesuatu yang dahsyat ya. Terus mau dioperasi katanya ke sakit apa ya, tulang, saya nggak ngerti ya, tapi saya komunikasi terus sama ibu saya. Rasanya nggak mampu, nak, katanya saya nggak. Saya tanya, mak, saya bilang mak ya, gini aja, mak nggak usah, cuma dengarkan aja, mak, visi nggak usah ngomong, dengarkan saya, nanti kalau saya sudah katakan amin, amin. Mak, saya mau berdoa untuk mak, tapi dengarkan jangan ditutup. Iya kata mak, kalau besok nggak sakit, besok mak mau berangkat. Tapi kayaknya nggak mampu nih mak berangkat karena sakit semua luar biasa. Jadi saya doakan dia melalui virtual, melalui telepon, melalui visi. Saya doakan untuk mak agar mak mampu, agar mak pas besoknya dia telepon, mak sudah nggak terlalu sakit, apakah sudah memang nggak bisa berdiri, cuman sakitnya sudah nggak sakit, emak sudah siap berangkat. Aduh, puji Tuhan. Padahal semua obat dari dokter, anjuran dokter, resep-resep dari dokter 4 itu masuk semuanya nggak ngaruh. Tapi obat dari Yesus luar biasa. Mungkin masih banyak sih, cuman yang persingkat waktu banyak yang kesaksian-kesaksian saya yang kan kebenaran Yesus. Cuman karena berhalangan waktu, sebentar juga di sini mau jam 3, saya tugas blok di sini, tugas membantu pegawai ngatur napi. Nah, dan mungkin nggak lama lagi saya juga bebas. Jadi untuk persingkat waktu mungkin itu aja sekian dari saya. Terima kasih.
Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kesaksianmu kawan ya, Encik ya. Saya Iya. sebagai laki-laki sungguh sangat menghormati kesaksianmu. Sederhana, tapi ketulusan dari segenap hatinya. Rasanya tersampaikan kepada saya. Sungguh luar biasa sekali. Ada surat Paulus di dalam Filipi ya. Ini nanti kamu coba cari-cari lagi lewat Alkitab atau lewat internet ya. Jadi saya coba tadi ambil ayatnya mana yang cocok sama sahabat kunci ya. Ini Filipi 1 ayat ya 18 ya. Ini perikopnya kesaksian Paulus ya. Perikopnya itu adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Begitu juga dengan siang hari mendengarkan kesaksian cek di dalam penjara. Luar biasa sekali. Namun Tuhan Yesus Kristus ada bersama kamu. Menjadi sahabat setiamu kemanusiaan yang seutuhnya dan sepenuhnya daripada Yesus Kristus. Selalu memberikan penghiburan, berkat dan penyertaan untukmu. Apa kata Filipi? Apa kata Paulus di dalam Filipi tadi? Kesaksian Paulus dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. 19. Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Yesus Kristus. 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Poin terpenting untuk sahabatku Ence. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes dan amin. Haleluya. Maka dari sekarang sahabatku Ence, izinkan aku menyampaikan untukmu. Lakukan relasi intens dengan Tuhan. Jangan terputus. Lakukan itu dengan kerendahan hati, melipat tangan. Lakukan pengampunan pertobatan di hadapan Tuhan lewat doamu. Sebab Matius 7 ayat 7 mengatakan untukmu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lakukan itu terus. Minta apa saja dari Tuhan. Sebab Tuhan kita sungguh segala hal. Sebab Tuhan kita adalah yang maha kuasa, yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Yesaya 41 ayat 13 untuk Munce. Aku ini Tuhan Allahmu, memanamu dan berkata, akulah yang menolong engkau. Percaya akan hal itu. Kamu sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Pertolongannya sudah datang. Yang kau berpasrah akan mendapatkan seumur hidup. Namun Tuhan campur tangan untuk persoalanmu, pergumulanmu dengan mengirim si Batak untuk menjadi sahabatmu dan menembus batas-batas hukum ciptaan manusia, dan ada hadiah diberikan Tuhan untukmu dari seumur hidup ke 18 tahun. Bersyukur selalu,
bersyukur selalu, senyum kepada Tuhan. Kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus yang sepenuhnya dan seutuhnya, bukan sekedar Tuhan, tapi sahabat setia kita, sahabat terbaik kita, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia siapapun di muka bumi ini, bahkan ayah bunda kita, saudara kita, kadang sungguh mengecewakan, tapi kemanusiaan Yesus Kristus, Dia begitu sangat tulus mengasihimu, mencintaimu. Lakukan itu dari sekarang, tinggalkan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik, sebab Tuhan punya rencana dan rancangan untukmu. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kamu akan dipakai nanti setelah keluar dari penjara untuk menjadi gembala. Kita tidak tahu. Seperti Itoku Siboru. Saya tidak tahu, baru kemarin aku mendengarkan kesaksiannya di YouTube. Sekarang sudah dipakai Tuhan menjadi hambanya, memberitakan Alkitab Injil kebenaran. Luar biasa sekali. Baru kemarin di YouTube, sekarang udah pendeta pula. Sekarang keluarganya sudah happy semua. Di dalam gembira, sukacita, damai sejahtera selalu. Punya cucu, punya keluarga kecil yang sangat luar biasa sekali. Oke, siap laksanakan, Cek, sahabatku. Ya, ya, siap. Terima kasih, terima kasih.